Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Adi, NIM 200301501034. Saya mahasiswa dari jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi kelas C. Oke, sebelumnya puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sejuta kenikmatan, yang salah satunya adalah nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh Bapak dosen terhadap kami. Oke, lanjut daripada itu, salam serta salawat tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ialah Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini sebagai uswatun hasanah bagi kita semua. Oke, jadi pada video kali ini seperti biasanya, saya akan mempresentasikan materi mengenai pengertian belajar gerak. Oke, jadi untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita menuju ke materinya. Oke, pengertian belajar gerak. Langsung saja kita menuju pada bagian A, yang mana apakah yang dimaksud dengan pembelajaran gerak. Oke, sebelumnya, belajar atau pembelajaran adalah salah satu topik paling penting dalam perbincangan para psikolog, karena merupakan sebuah konsep yang sulit untuk didefinisikan. Selanjutnya, The American Heritage Dictionary mendefinisikan belajar sebagai to gain knowledge, comprehension, or mastery through experience or study. Yang artinya, belajar adalah menambah pengetahuan, pemahaman, atau penguasaan melalui pengalaman atau pendidikan. Kemudian, para psikolog menganggap bahwa definisi demikian kurang dapat diterima karena istilah yang masih samar-samar yang dikandungnya, seperti istilah pengetahuan, pemahaman, atau penguasaan. Selanjutnya, Hergenhen dan Olson pada tahun 1933 mendefinisikan belajar sebagai suatu perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau dalam potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman dan tidak dapat dikaitkan dengan keadaan sementara dari tubuh seperti disebabkan oleh sakit, kelelahan, atau pengobatan. Jadi setelah kita mengetahui batasan tentang pembelajaran secara umum, maka mudah bagi kita untuk mengetahui batasan pembelajaran gerak. Seperti dapat diartikan dari namanya, pembelajaran gerak merujuk pada upaya perubahan perilaku yang berhubungan dengan gerak. Gerak di sini tentunya berhubungan dengan keterampilan yang dalam arti luas bermaksud mengembangkan penguasaan seseorang terhadap keterampilan gerak. Oke, selanjutnya Smith pada tahun 1991 menjelaskan bahwa pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Selanjutnya, secara umum definisi yang diajukan Smith di atas mengandung 3 aspek penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, belajar merupakan pengaruh latihan atau pengalaman. Bisa kita lihat bahwa perkembangan kemampuan memang bisa berkembang tanpa dilatih. Kemampuan tersebut berkembang misalnya karena pengaruh kematangan dan pertumbuhan. Perubahan kemampuan semacam ini tentu akan meningkatkan keterampilan, walaupun hanya sampai pada batas minimal. Contohnya pada kasus ini adalah keterampilan berlari. Tanpa berlari dalam arti sebenarnya, kemampuan berlari tetap akan berkembang karena adanya pengaruh kematangan. Siapapun anak yang normal pasti akan menguasai keterampilan berlari tanpa harus berlatih. Namun perlu dipertanyakan, sampai di manakah tingkat keterampilan ini bisa berkembang jika tidak dilatih secara khusus. Oke, selanjutnya kemudian,
perubahan keterampilan anak karena faktor kematangan anak jelas tidak bisa dikatakan sebagai hasil belajar. Hal ini disebabkan perubahan tersebut bukan karena hasil dari latihan. Dalam definisi di atas dikatakan bahwa perubahan yang terjadi harus melibatkan adanya latihan atau pemberian pengalaman tertentu. Selanjutnya kita melangkah ke yang nomor 2, yaitu belajar tidak langsung teramati. Ketika latihan berlangsung, terjadi banyak perubahan dalam sistem saraf pusat. Perubahan tersebut terjadi karena pengenyaman berbagai kemampuan dan pengalaman gerak dalam sistem memori otak. Proses inilah yang biasanya memantapkan perubahan yang terjadi agar relatif menetap. Proses demikian umumnya tidak bisa langsung teramati. Apa yang bisa dilakukan adalah dengan cara melihat perubahan-perubahan yang terjadi lewat penampilan geraknya. Latihan menyebabkan berubahnya papan panel di dalam otak yang berkaitan dengan program gerak, sehingga gerakan yang ditampilkan tampak lebih baik. Oke, selanjutnya. Yang ketiga adalah perubahan yang terjadi relatif mendekat. Agar perubahan yang terjadi dalam penampilan dianggap sebagai hasil belajar, perubahan tersebut harus melekat. Itu perlu ditekankan, sebab hanya berpedoman pada perubahan yang terlihat dalam penampilan bisa menyesatkan. Banyak perubahan dalam penampilan terjadi oleh sebab lain yang sifatnya hanya sementara, seperti oleh kelelahan, obat-obatan, atau kondisi lingkungan. Perubahan dalam diri individu yang bersifat sementara secara umum dapat diibaratkan sebagai air. Air akan mendidih jika dipanaskan, sehingga bentuknya pada saat itu berubah dari bentuk semula. Akan tetapi, ketika air itu dingin kembali, wujudnya akan kembali berubah menjadi air yang tenang. Ketika dilihat, tidak ada ciri apapun yang bisa menandai bahwa air itu pernah berubah. Pengibaratan ini sama seperti seorang individu yang berubah penampilannya secara kebetulan, sehingga ketika saat lain penampilannya diamati, sudah tidak berbekas lagi. Oke, selanjutnya kita melangkah ke bagian B, yaitu mengukur hasil pembelajaran gerak. Gagasan bahwa pembelajaran gerak tidak dapat diamati menimbulkan pertanyaan tentang bagaimanakah kemajuan pembelajaran itu dapat diukur. Kemudian, apa yang harus disimpulkan jika pertumbuhan keterampilan pada satu pembelajaran terlihat nyata, sedangkan pada pembelajaran lain tidak terlihat? Persoalan lainnya yang harus diwaspadai adalah bagaimana jika perilaku yang baru dikuasai itu hilang lagi pada masa-masa berikutnya. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan apa yang terjadi dalam individu ketika ia belajar. Ini diibaratkan anak memasuki kotak hitam dan keluar lagi dengan penampilan yang berbeda. Orang yang melihat anak itu masuk kotak hitam semata-mata hanya bisa menduga apa yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, menyandarkan diri sepenuhnya pada perubahan keterampilan setiap kali pembelajaran akan menyesatkan. Artinya, guru dan murid bisa sampai pada kesimpulan yang keliru tentang hasil pembelajarannya. Ini harus dihindari sebab biasanya kesimpulan tersebut bisa menggiring guru atau pelatih pada rasa frustasi. Selanjutnya, jalan yang bisa ditempuh untuk menghindari frustasi tersebut adalah dengan mengetahui hakikat dan pola perkembangan hasil belajar. Hal itu meliputi sebagai berikut. Yang pertama adalah turun naiknya perkembangan belajar. Hasil perkembangan belajar yang terlihat dari keterampilan anak dapat dikumpulkan dalam waktu yang cukup panjang, misalnya dalam 1 bulan atau satu cau. Jika dipetakan dalam bentuk grafik, hasilnya akan menunjukkan garis menanjak jika yang dikumpulkan adalah nilai keberhasilan anak dalam melakukan tugasnya. Bila yang dicatat jumlah kesalahan anak, maka garis yang terbentuk akan menurun. Oke, selanjutnya, yang kedua adalah beberapa hasil belajar yang teramati. Pembelajaran dapat berlangsung pada semua tahap sistem saraf pusat, tetapi hanya di beberapa tahapan sistemlah pembelajaran dapat teramati secara nyata. Contohnya adalah bisa kita lihat di sini, bagian yang pertama meningkatnya penggunaan proses otomatis dalam menganalisis pola-pola stimulus atau stimulus identification, yang mana ini menunjukkan aktivitas dari objek internal, misalnya kecepatan objek yang mendekat, gerakan,
dari lawan. Kemudian yang kedua, meningkatnya pemilihan atau respon selection dan parameterisasi atau respon programming. Yang mana dari gerakan ini, misalnya mengendarai mobil dalam lalu lintas yang macet dan padat. Selanjutnya yang ketiga, pengembangan program gerak yang lebih efektif dan proses perangkat efektor di dalam spinal cord. Misalnya penampilan tinggi dari keterampilan seperti juggling, kayak dan memainkan instrumen musik. Oke, selanjutnya kita melangkah ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu jika guru melihat perubahan-perubahan dalam penampilan yang teramati, mereka dapat menyimpulkan bahwa perubahan-perubahan telah terjadi pada satu atau lebih tahapan tersebut, dan demikian juga dalam kemampuan atau keterampilan penampilannya. Sejumlah karakteristik teramati berubah ketika anak mempelajari tugas-tugas gerak, di antaranya yaitu yang pertama pengetahuan konsep. Salah satu karakteristik dari perilaku yang terampil adalah pemahamannya akan peraturan, strategi, dan poin-poin penting tentang olahraganya. Pengetahuan yang bertambah dari konsep ini memungkinkan orang itu mampu menilai tuntutan dari olahraganya, menentukan aksi yang paling tepat, serta menganalisis secara efektif hasil dari penampilannya. Kemudian yang kedua adalah kontrol dan koordinasi. Gerakan dari anak yang terampil dicirikan oleh kualitas aliran geraknya yang menunjukkan kontrolnya yang lebih efisien dan koordinasi persendian dan otot yang lebih halus. Riset yang menguji perubahan dalam kontrol dan koordinasi menunjukkan bahwa gerakan anak menjadi lebih luas setelah latihan. Selanjutnya yang ketiga adalah otot yang digunakan. Di samping bergeser dalam kontrol dan koordinasi, perubahan dalam pola aktivitas otot juga terjadi sepanjang masa latihan. Tadi dengan EMG telah menunjukkan secara khusus bahwa anak awalnya menunjukkan pola aktivitas yang dicirikan oleh kontraksi simultan antara otot agonis yang menghasilkan gerak dan otot antagonis yang melawan aksi yang disebut kokontraksi. Oke, selanjutnya perhatian. Mohon maaf, selanjutnya adalah efisiensi gerakan. Tidak mengejutkan bahwa dengan semakin bertambahnya waktu latihan, penggunaan energi yang berlebihan dari gerakan anak pun akan semakin berkurang. Ketika kontrol, koordinasi, dan pola aktivitas otot menjadi lebih efisien, jumlah energi yang dibutuhkan untuk melakukan gerak pun semakin berkurang. Oke, selanjutnya adalah perhatian. Karakteristik penting lain dari penampilan yang terampil adalah penguasaan perhatiannya. Anak yang sudah menguasai gerakan tidak hanya dapat mempertahankan perhatiannya dalam waktu yang lama, tetapi juga mahir dalam mengenali dan memfokuskan diri pada tanda-tanda yang paling sesuai dengan tuntutan penampilannya. Oke, selanjutnya adalah mendeteksi kesalahan dan memperbaikinya. Yang mana penjelasannya di sini yaitu ketika anak semakin menjadi mahir dalam menghasilkan gerakan, mereka juga menjadi lebih mahir dalam mengenali dan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kesalahan bisa disebabkan oleh pemilihan gerakan yang salah atau oleh ketidaktepatan pelaksanaan aksi yang direncanakan. Dengan latihan, anak mulai memperhatikan pada informasi umpan balik yang relevan, baik informasi proprioceptif maupun eksterosektif yang mereka gunakan untuk mendeteksi kesalahan penampilan. Oke, selanjutnya kita melangkah ke bagian C, yaitu sifat pengaruh latihan. Karena pembelajaran harus melibatkan proses latihan, guru atau pelatih harus mengetahui beberapa pengaruh latihan. Pengaruh latihan dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah pengaruh yang relatif menetap, sehingga bisa disebut sebagai hasil belajar. Kemudian yang kedua adalah pengaruh yang bersifat sementara. Jadi guru atau pelatih hanya boleh menyimpulkan bahwa perubahan keterampilan anak merupakan ukuran pembelajaran dari pengaruh latihan yang bersifat menetap. Sedangkan perubahan keterampilan yang sifatnya sementara tidak usah dijadikan ukuran, walaupun perubahan itu memang dirancang secara sengaja oleh guru. Oke, selanjutnya
mengarah kepada penjelasan dari pengaruh yang relatif menetap sehingga disebut sebagai hasil belajar, yaitu pengaruh utama. Maaf. Oke, jadi saya lanjut. Pengaruh latihan yang menetap. Jadi ini merupakan jenis pengaruh latihan yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, jadi yang pertama pengaruh latihan yang menetap. Pengaruh utama latihan adalah memantapkan keterampilan agar menetap. Pengaruh itu menghasilkan perubahan yang menetap dalam diri anak sehingga bisa menampilkan keterampilan itu di masa berikut. Karena itu, keterampilan tersebut tidak akan hilang dalam beberapa hari atau bahkan beberapa tahun kemudian. Tugas guru atau pelatih dalam proses pembelajaran adalah menemukan cara untuk menimbulkan kondisi latihan yang dapat merangsang perubahan yang sifatnya menetap, sehingga anak mampu mendapatkan perubahan yang diinginkan. Kondisi tersebut diantaranya adalah penyediaan kesempatan bagi anak untuk melakukan keterampilan yang dipelajari secara berulang-ulang. Ini tentu bisa menyangkut alokasi waktu, tempat, serta alat yang digunakan. Oke, kemudian pengaruh latihan yang bersifat sementara. Di samping menghasilkan perubahan yang menetap, kondisi latihan bisa pula menimbulkan perubahan yang sifatnya sementara. Pengaruh yang sifatnya sementara itu bisa kita lihat. Yang pertama adalah positif, yang artinya bisa meningkatkan tingkat penampilan. Kemudian negatif, yaitu bisa menurunkan tingkat penampilan. Oke, yang pertama adalah pengaruh positif. Cara guru dalam memberikan instruksi dan dorongan akan meningkatkan penampilan secara sementara. Hal ini disebabkan adanya pengaruh yang memotivasi dan memberikan tenaga tambahan yang timbul dari cara guru berbicara. Ketika guru memberikan dorongan, informasi tentang kemajuan ditangkap anak sebagai rangsangan tambahan. Di samping itu, pemberian bantuan lewat kontak fisik atau secara verbal pada saat berlatih dapat juga meningkatkan penampilan. Demikian juga dengan kondisi perasaan yang dihasilkan dari pujian dan penghargaan guru atau teman. Tetapi perubahan yang terjadi dengan cara seperti itu tetap bersifat sementara. Namun demikian, pengaruh yang sifatnya sementara ini akan menjelma menjadi pengaruh menetap jika terjadi secara berulang-ulang. Kemudian pengaruh negatif, itu kondisi latihan bisa menyebabkan anak mengalami perubahan penampilan yang bersifat negatif, sehingga prestasi menjadi menurun. Kelelahan adalah salah satu contohnya. Ketika anak merasa lelah, tingkat penampilannya pasti akan menurun. Karena itu, pemberian istirahat di antara kegiatan latihan akan menghindari kelelahan yang mengganggu. Kondisi latihan yang membosankan, kurang menarik, dan tidak memberikan kemajuan apa-apa juga akan menyebabkan penampilan anak menurun. Karena itu, kondisi latihan demikian perlu dihindarkan. Kemudian yang ketiga adalah memisahkan pengaruh menetap dan sementara. Menjadi pertanyaan adalah apa perlunya kita mengetahui seluruh sifat latihan seperti yang diuraikan di atas tadi. Jadi keperluannya adalah agar kita bisa membedakan dan memisahkan perubahan yang terjadi pada diri anak untuk keperluan pengukuran kemajuan dikaitkan dengan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah waktu pengukuran dan yang kedua adalah aspek yang diukur. Merujuk pada yang pertama yaitu waktu pengukuran, mengukur kemajuan anak hendaknya tidak dikaitkan langsung dengan apa yang diperlihatkan anak segera setelah proses pembelajaran selesai. Keterampilan yang diperlihatkan belum bisa dikatakan sebagai gambaran kemampuan anak yang sesungguhnya. Karena itu, alangkah bijaksana jika guru menunda penilaian kemajuan anak setelah beberapa waktu lamanya. Yang kedua adalah aspek yang diukur. Pertimbangan kedua yang harus diperhitungkan adalah kemampuan individual untuk mengatasi pengaruh sementara dari latihan berbeda satu dengan lainnya. Misalnya, anak yang daya tahannya kurang akan mengalami kelelahan yang lebih cepat daripada anak lainnya. Jika pengukuran dilakukan dalam keadaan siswa lelah, tingkat kemajuan keterampilan anak akan terpengaruh. Akan bijaksana jika pengukuran dilakukan setelah kondisi tubuh anak pulih kembali. Oke, selanjutnya kita melangkah ke bagian D, yaitu pengalihan hasil belajar. Adapun gagasan penting dalam proses pembelajaran adalah pengalihan atau transfer hasil belajar. Ini merupakan persoalan klasik bukan hanya dalam pembelajaran motorik saja, tetapi juga dalam pembelajaran bidang studi lain.
Persoalannya adalah mampukah suatu keterampilan yang dipelajari di lapangan dialihkan ke situasi lain yang berbeda. Sebagai contoh, apakah keterampilan memasukkan bola ke basket yang dilatih khusus di luar permainan bisa dialihkan dengan hasil yang sama ke dalam permainan sebenarnya? Apakah kemahiran menari mendukung keterampilan mendribel bola basket? Pengalihan merupakan aspek penting dalam pembelajaran. Ini mendukung prinsip latihan yang menyatakan bahwa pembahan menetap yang terjadi sebagai hasil dari belajar harus bisa digunakan pada saat diperlukan. Dengan demikian, dalam suasana pembelajaran gerak, aspek pengalihan menjadi ciri utama keberhasilan pembelajaran itu. Selanjutnya, yang pertama adalah merancang latihan untuk pengalihan. Suasana dan pengorganisasian latihan yang dirancang untuk memudahkan timbulnya kemampuan pengalihan belajar merupakan faktor yang sangat penting. Yang pertama adalah menciptakan kondisi latihan semirip mungkin dengan kondisi yang akan dihadapi. Misalnya, latihan tembakan bebas atau free throw sebanyak mungkin agar mampu diterapkan dalam permainan yang sebenarnya. Kemudian, pengalihan juga dapat terbantu dengan memodifikasi keterampilan menjadi lebih mudah untuk dilatih. Misalnya, keterampilan yang panjang seperti lompat jauh dapat dipotong-potong menjadi bagian-bagian. Namun begitu, keterampilan yang terpotong-potong ini harus diyakini mudah disatukan pada saatnya, termasuk mudah dialihkan secara keseluruhan. Selanjutnya, terdapat dua cara yang dapat ditempuh dalam merancang latihan untuk pengalihan, yaitu yang pertama pengalihan dekat, dan yang kedua adalah pengalihan jauh. Menuju ataupun merujuk pada pengalihan dekat, salah satu aspek penting dalam proses latihan adalah sejauh mana latihan itu beralih pada situasi di luar latihan yang menyerupai. Latihan yang demikian umumnya dinamakan pengalihan dekat. Latihan diarahkan sedemikian rupa supaya mirip dengan suasana pertandingan yang sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah pengalihan jauh. Jika guru atau pelatih mengembangkan kemampuan gerak umum dengan maksud meningkatkan kemampuan yang khusus, ini disebut sebagai pengalihan jauh. Sebagai contoh, pendidikan jasmani yang mengajarkan berbagai macam pola gerak dominan atau dominant movement pattern untuk meningkatkan keterampilan siswa dalam berbagai macam permainan. Hal ini bisa dilaksanakan selama guru penjas memiliki dasar yang kuat dalam merancang proses latihan yang tepat. Dari definisi tersebut, Smith ingin mengatakan bahwa pembelajaran gerak sebenarnya bukan hanya merujuk pada adanya perbaikan dalam hal penampilan gerak, tetapi lebih dari itu, di dalamnya terkandung makna bahwa proses pembelajaran menunjuk pada adanya pertambahan dalam hal kemampuan atau capability yang dapat menunjang terjadinya penampilan yang terampil. Karenanya, menurut Smith, perbaikan penampilan yang terjadi bukanlah belajar itu sendiri, melainkan perbaikan penampilan merupakan sebuah indikasi dari adanya pembelajaran yang terjadi. Oke, selanjutnya mengarah kepada pertanyaan, yaitu mengapa latihan dianggap penting. Jadi tentu saja jawabannya adalah karena latihan bisa menyebabkan terjadinya banyak perubahan dalam sistem saraf pusat yang bisa membantu terbentuknya perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan gerak. Meskipun proses mendasarinya tidak bisa langsung diperhatikan, tetapi hasilnya bisa. Yang kemudian perubahan-perubahan dalam proses tersebut mengarah pada kemampuan keterampilan yang lebih efektif, yang memungkinkan terjadinya penampilan yang lebih terampil. Dalam jalur teori pengolahan informasi, proses ini barangkali bisa disebut sebagai penambahan kemampuan untuk merespon. Sedangkan dalam jalur behaviorisme atau terutama Hull bisa disebut sebagai strength of habit atau kekuatan kebiasaan. Oke, selanjutnya materi yang terakhir yaitu tujuan akhir pembelajaran gerak. Jika tujuan pembelajaran gerak harus berakhir dengan adanya suatu produk tertentu, maka produk itu pastilah penguasaan keterampilan. Keterampilan dari seseorang dalam tugas gerak tertentu akan menentukan seberapa besar kemampuan orang itu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dengan derajat keberhasilan yang tinggi. Selanjutnya yang pertama adalah penampilan terampil. Penampilan yang terampil dengan demikian menjadi tujuan akhir dari semua proses pembelajaran gerak. Dari mulai pembelajaran dalam keterampilan cabang olahraga tertentu hingga pembelajaran keterampilan magnetik atau menulis, semuanya akan berakhir pada tujuan dasarnya, yaitu penguasaan penampilan yang terampil.
Pada dasarnya, seluruh tugas dalam kehidupan manusia sehari-hari perlu dilaksanakan dengan melibatkan berbagai keterampilan yang dikembangkan melalui berbagai latihan dan pengalaman. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika setiap individu dalam masa hidupnya menguasai demikian banyak keterampilan yang diperlukan, baik keterampilan yang digolongkan sebagai keterampilan bawaan, seperti berjalan, berlari, mengunyah, menjaga keseimbangan, dan lain-lain, maupun keterampilan-keterampilan yang perlu dikembangkan secara khusus dalam suatu proses yang dirancang sedemikian rupa. Oke, selanjutnya terdapat 5 variabel yang menunjukkan ciri penampilan yang terampil. Itu bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah smoothness, yaitu profesional melakukan kerjanya dengan mudah, cantik, halus, dan usaha yang minimal. Kemudian automaticity, yaitu orang ahli yang menampilkan tugas-tugasnya tanpa kesadaran penuh atau tanpa dipikir lagi. Kemudian yang ketiga adalah mental effort, yaitu ketika keterampilan meningkat, usaha mental menurun. Tugas-tugas yang nampak mudah akan sedikit sekali menimbulkan kelelahan mental, serta kurang membutuhkan monitor. Tanda yang nyata akan dengan mudah meneruskan percakapan ketika tubuh melakukan tugasnya. Yang keempat adalah stres, yaitu penampilan seorang ahli tidak menurun pada kondisi yang menekan sekalipun. Kemudian yang terakhir adalah point of view, yaitu ketika pertama kali belajar suatu keterampilan, seseorang harus menyadari berbagai kegiatan, sedangkan yang ahli tidak. Oke, jadi untuk presentasi saya mungkin cukup sampai di sini saja. Apabila ada kesalahan dari saya, apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kelebihan yang saya sampaikan tadi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.